Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Adelina Erlin Sibarani dengan NIM 2007960 dari kelas 3B PSTI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian counter serta mempraktikkan rangkaian counter tersebut. Adapun penjelasan ataupun tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem digital. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rangkaian counter. Nah, rangkaian counter ataupun rangkaian pencacah merupakan rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung angka baik secara berurutan, baik itu perhitungan maju maupun perhitungan mundur. Nah, rangkaian counter ini menggunakan urutan logika digital dan dipicu oleh pulsa atau clock, dan counter ini biasanya mencacah atau menghitung dalam biner dan dapat dibuat untuk berhenti atau berulang ke hitungan awal setiap saat. Pada counter yang berulang, jumlah kondisi biner yang berbeda menunjukkan modus atau mode. Nah, misalnya sebuah counter yang mencacah bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secara berulang disebut juga modulus 8 atau mod 8. Nah, adapun jenis-jenis rangkaian counter menurut urutan hitungan yang terbentuk pada outputnya ada 3. Yang pertama ada counter up, yaitu counter yang dapat menghitung secara berurutan mulai dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Yang kedua ada counter down, yaitu kebalikan dari counter up, yaitu counter yang dapat menghitung secara berurutan dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Dan yang ketiga ada up-down counter, merupakan gabungan dari counter up dan counter down. Dan rangkaian ini dapat menghitung bergantian antara up dan down karena adanya input eksternal sebagai kontrol yang menentukan saat menghitung up atau down. Nah, di sini saya akan mencoba mensimulasikan rangkaian counter yang akan saya simulasikan. Di sini ada sebuah rangkaian yang sudah saya rangkai sebelumnya. Di sini saya menggunakan beberapa tools, yaitu yang pertama itu ground, merupakan sebuah kaki pin yang disambungkan ke tegangan negatif dengan tegangan 0 volt. Kemudian di sini ada juga VCC. VCC ini merupakan kaki pin yang disambung ke tegangan positif 5 volt DC. Dan ini ada clock. Clock ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk menginputkan pulsa berupa angka-angka dalam BCD. Clock inilah yang memberikan sinyal kepada rangkaian agar nantinya diterjemahkan ke dalam desimal oleh IC 74192. Saya juga menggunakan tools konektor, yaitu berupa titik-titik ini ya, merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan kabel dengan komponen utama rangkaian. Nah, ini dia kabelnya. Nah, kabel ini digunakan untuk menghubungkan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sementara di sini saya juga menggunakan switch, di mana switch dalam rangkaian ini digunakan untuk memindahkan antara counter up dengan counter down serta menghidupkan rangkaian.
Kemudian saya juga menggunakan tools IC 74192. IC ini merupakan komponen utama dalam membuat sebuah counter. IC 74192 ini digunakan untuk mencacah bilangan BCD dan merubahnya menjadi bilangan desimal. IC 74192 maksimal hanya dapat mencacah bilangan 0 sampai 9 desimal. Nah, di sini juga saya menggunakan IC 7400. IC ini adalah komponen aktif yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain, yang digunakan sebagai otak dari peralatan elektronika. IC 7400 ini dibangun dari gerbang logika dasar NAND, di mana gerbang NAND ini mengkehendaki semua inputnya bernilai 0, di mana ini tuh terhubung dengan ground atau salah satunya bisa bernilai 1 agar menghasilkan output yang berharga 1. Nah, sebaliknya, jika Y-nya sama dengan A dikali B, semua input diberi harga 1, atau masukannya dari VCC tadi, maka outputnya akan berharga 0. Dan terakhir, tools yang saya gunakan itu yaitu decoded 7 segment display, atau disebut juga dengan decoder layar 7 segmen, yaitu sebuah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Nah, 7 segmen ini menampilkan angka dari hasil pengubah BCD ke desimal. Nah, di sini sekarang kita akan mensimulasikan rangkaian ini dengan menekan tombol power on di sebelah sini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada 7 segment display ini dia melakukan perhitungan secara up, atau dapat kita sebut juga dengan counter up, di mana bilangan ini melakukan perhitungan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan balik lagi ke 0. Nah, perhitungan ini akan berlanjut secara terus-menerus dengan perhitungan 1 dan perhitungan 0 sampai 9 sampai kita menghentikan dengan mengklik tombol off ataupun pause. Nah, itu dia tadi untuk counter up. Sedangkan untuk counter down-nya itu kita ubah dari switch-nya tadi. Klik 2 kali dan kita klik non. Nah, sekarang kita tekan tombol on lagi. Nah, maka 7 segment display-nya itu akan melakukan perhitungan secara down atau mundur mulai dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, dan balik lagi ke 9, begitu seterusnya sampai kita menekan tombol power off atau pause. Nah, adapun clock tadi yang ini akan mempengaruhi kecepatan dari perhitungan pada 7 segment display ini. Nah, di sini kan pada clock-nya ini tertera ya 1 Hz per 50%. Nah, jika kita mengubah value-nya, di sini value-nya 1 kita ubah jadi 4. Kita tekan power on. Nah, maka perhitungannya itu dilakukan secara cepat. Kita pause lagi. Nah, kita ubah frekuensinya jadi 0,5. Nah, di sini perhitungannya melakukan perhitungan secara lambat ya.
Nah, itu dia tadi mengenai counter up dan counter down. Adapun penggunaan rangkaian counter di kehidupan sehari-hari yang dapat kita lihat yaitu pada lampu lalu lintas, jam digital, dan masih banyak lagi contoh-contoh penerapan rangkaian counter ini di kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kesalahan kata ataupun praktik yang saya gunakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.